مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Para pemirsa yang berbahagia, secara global atau secara umum bahwa model pengungkapan kalimat di dalam bahasa Arab ini menjadi atau terbagi menjadi dua pembagian ya, atau dua golongan besar. Yang pertama adalah al-jumlatul ismiyah, yang kita artikan kalimat nominal. Dan yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyah atau kalimat verbal. Sekali lagi, pemaknaan atau pengartian ini tidak persis sama ya. Yang dimaksud jumlah ismiyah dalam nahwu tidak sama persis dengan kalimat nominal di bahasa Indonesia. Demikian pula jumlah fi'liyah dalam nahwu bahasa Arab tidak sama persis dalam kalimat verbal di bahasa Indonesia, tapi hanya untuk analog lah ya, supaya ada gambaran. Nah, kita akan membahas jumlah ismiyah terlebih dahulu ya. Bahwa al-jumlatul ismiyah hiyallati al-jumlah, atau sebelumnya saya definisikan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan al-jumlah al-mufidah? Kata para ahli bahasa, ringkasnya itu al-jumlatu al-mufidatu huwa al-kalamu alladhi yufidu faidatan tamatan. Kalimat sempurna, jumlah mufidah itu adalah sebuah pembicaraan yang memiliki faedah yang sempurna, yang bisa difahami. Karena ada kalimat yang walaupun panjang tapi tidak bisa difahami, itu bukan jumlah mufidah. Nanti kita contohkan ya. Jadi walaupun kalimatnya pendek, tapi kalau itu sempurna bisa difahami, berarti dia jumlah mufidah. Kalau di Nadham Alfiyah itu adalah seperti kata-kata istaqim. Istaqim, nah misalnya dulu ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul li fil Islam la aqulu anhu ghairaka. Ya Rasulullah, ceritakan, sampaikan kepadaku, di dalam masalah Islam aku tidak akan bertanya kepada orang lain tentang masalah ini. Maka beliau mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, penggalan pesan Rasulullah yang kedua, istaqim, itu sudah menjadi kalimat sempurna. Walaupun kelihatannya satu kata ya, tapi itu sudah kalimat sempurna. Apa? Terdiri dari kata kerja, fi'il amar, dan fa'il yang berupa kata ganti yang tersimpan atau dhamir mustatir. Setiap fi'il amar itu menyimpan kata ganti bagi yang dhamirnya itu orang kedua tunggal ya. Kalau dhamirnya banyak, misalnya istaqimu, nah itu dhamirnya nampak di situ. Tapi kalau kata gantinya itu untuk orang kedua tunggal seperti iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, iqra itu sudah sempurna. Tetapi kan ini ayat ya. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Karena ini ayat sehingga enggak kita potong-potong ya, supaya enggak salah paham nantinya. Jadi anta, dhamir anta itu dhamir mustatir yang tersimpan di dalam fi'il amar ya. Istaqim itu sudah menjadi kalimat sempurna. Ya. Baik, ini untuk pengantarnya, sedangkan ini kita akan masuk kepada jumlah ismiyah adalah kalimat nominal ya. Kalimat al-jumlatul lati tatarakabu minal mubtada' wal khobar, itu definisinya ya.
jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Sekali lagi, penamaan subjek predikat ini tidak persis ya, tidak dalam makna persis bahasa Indonesia, tapi untuk kurang lebih pemahamannya seperti itu. Ya, nanti ada penjelasannya apakah mubtada itu. Mubtada adalah setiap isim yang jatuh pada awal kalimat dan dihukumi rofa atau marfu. Nah, itulah definisi mubtada ya. Jadi, para pemirsa yang berbahagia, setiap kali kita menemukan kalimat yang diawali oleh isim, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah jumlah ismiyah, kalimat nominal. Apakah isim mufrad, tunggal, musanna, ganda, jamak misalnya, apakah isim mudzakkar ataukah isim muannats. Nah, tetapi catatannya biasanya yang namanya mubtada ini adalah isim ma'rifah, yang sudah kita bahas tempo hari ya, tentang apakah itu ma'rifah. Jadi isim ma'rifah ya, isim yang di antara tandanya ada alnya itu ada pada mubtada. Jadi nanti bisa kita praktekkan ya untuk contoh-contohnya di dalam Al-Quran atau hadis misalnya. Jadi intinya jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini contoh-contoh yang saya tuliskan ada di keterangan ya, yang sudah saya share di Facebook itu. Misalnya kata Umar, mudarrisun. Umar itu seorang pengajar, seorang guru. Mudarris, muallim, ustadzun sama saja maknanya. Umar ini adalah isim. Mengapa? Karena dia menunjukkan nama orang. Nama orang itu adalah berarti isim dalam kategori ismul ma'rifah, isim yang tertentu. Sudah jelas ya, bukan yang masih belum jelas, tapi ini sudah tertentu, yaitu Umar, ismul atau alamul insan, ismul ma'rifah. Jadi Umar ini sebagai subjeknya atau mubtada'nya, sedangkan mudarrisun sebagai khobarnya, predikatnya. Contoh yang kedua, Umar yadrusu. Umar belajar. Kalau mengajar yudarrisu ya. Ada kemiripan, kemarin sudah kita bahas tentang fi'il mujarrad sama fi'il mazid ya. Bisa kita bentuk dari fi'il tsulats mujarrad, yadrusu belajar, kalau mengajar yudarrisu. Alima mengetahui, kalau allama memberi pengetahuan atau mengajar sama ya. Ta'allama bisa berarti belajar, yu'allimu atau allama itu bisa berarti mengajar ya. Kemudian Umar fil madrasah. Umar berada di sekolah. Nah, para pemirsa yang berbahagia, 3 contoh kalimat ini masing-masing memiliki karakteristik ya. Kalau yang pertama, Umar mudarris, mubtada dan khobar, ini sama-sama tunggalnya. Mubtada tunggal, mudarrisun juga tunggal ya. Maksudnya tunggal di sini adalah ya independen, dia itu berdiri sendiri dan sudah merupakan sesuatu yang satu ya. Maksudnya mubtada ini jumlahnya 1, kemudian khobarnya 1. Nanti ada pembahasan lebih lanjut
Karena khobar itu ada yang berupa kalimat ya. Seperti ini. Umar yadrusu. Umar sedang belajar. Kata yadrusu ini walaupun kelihatannya itu tunggal, tapi di sini sudah merupakan kalimat. Seperti ini di sini. Nanti pembahasan di sini yadrusu itu. Jadi Umar kalau dirinci itu mubtada, pokok kalimat. Sementara yadrusu itu kalau dirinci adalah dia fi'il mudhari'. Hukum fi'il mudhari' ini ketika tidak ada huruf yang berada di depannya, maka dia kembali kepada hukum asal yaitu marfu'. Kalau dalam bahasa Arab fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrutihi 'anil nawasib wal jawazim ya. Fi'il mudhari' yang dihukumi rafa', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia sahih akhir ini, dan tidak diawali oleh huruf nasab atau huruf jazm di awalnya. Tidak ada lam yadrus misalnya, tidak ada an yadrus. Nah, sehingga kembali kepada hukum rafa', hukum awal. Itu maknanya ya. Muhammad yadrusu. Setiap fi'il harus ada fa'il. Diingat-ingat terus, ini berlaku terus ya. Pelakunya. Dicamkan, saya pelankan ini ya. Setiap kata kerja ada pelakunya. Kata kerja itu fi'il, pelaku itu fa'il. Di kalimat ini Muhammad yadrusu. Saya ingin mau bertanya, mudah-mudahan tidak bingung dulu walaupun belum saya jelaskan nantinya ya. Kira-kira pada kalimat Umar yadrusu, ini pelakunya mana? Umar. Pelakunya Umar ini? Ini kan mubtada. Tidak bisa double ya. Jabatan, ini sekali lagi. Jabatan al-mauqi' min al-i'rab ya, jabatan dalam kalimat itu ya cukup satu. Tidak bisa dia menjadi mubtada pada saat yang lain jadi fa'il, tidak bisa ya. Karena definisinya beda. Mubtada adalah ismun yaqa'u fi awwalil kalam ya, kata benda yang berada di depan kalimat. Sedangkan fa'il ismun atau lafdun yadullu ala fa'il ya, ala fa'ilil fi'li. Lafaz yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Bisa orang, bisa binatang, atau bisa yang lain-lainnya ya. Jadi ini mungkin masih membingungkan, tapi inilah uniknya bahasa Arab ya. Ini pokok kalimat. Kalau dibalik yadrusu Umar ya, itu menjadi kalimat atau jumlah fi'liyah ya, tapi kalau di sini jumlah ismiyah. Umar yadrusu ini adalah, saya sebutkan di situ ya, dia adalah jumlah. Kata kerja belajar itu merupakan jumlah kata kerja ya, jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu dhamir mustatir yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi. Setiap kata kerja, fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang ditujukan untuk orang ketiga tunggal itu menyimpan pelaku ya. Kalau memang itu di sini tidak dinampakkan. Kalau dinampakkan ya ini. Kenapa Umar nggak bisa disebut fa'il? Ini juga catatan yang penting ya. Kenapa Umar tidak bisa disebut fa'il?
Karena fa'il tidak bisa mendahului fi'il. Sekali lagi ya. Fa'il tidak bisa mendahului kata kerjanya. Pelaku tidak bisa mendahului kata kerjanya. Kalau mendahului dia bukan fa'il tapi mubtada, pokok kalimat ya, beda. Nah, jadi Umar itu adalah mubtada, yadrusu itu fi'il, fa'ilnya mana? Tersimpan, takdirnya huwa. Kalau ditambahkan itu huwa, tapi di sini nggak ditambahkan karena dia memang tersimpan. Jadi takdirnya adalah huwa, susunan daripada fi'il dan fa'il yang tersimpan itu adalah jumlah yang menjadi keterangan khobar daripada Umar. Nah, bisa dibedakan ya. Ini yang saya maksud bahwasanya kalau ini khobar mufrad, nanti ada pembahasan terperinci nanti ya, tersendiri insya Allah ya. Ini hanya sekedar untuk muqaddimah ya. Jangan bingung dulu, nanti ada pengulangan-pengulangan, nggak apa-apa. Umar mudaris ini khobar mufrad, tapi kalau ini khobar jumlah fi'liyah, khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Sementara yang ketiga, Umar fil madrasah, Umar ada di sekolahan. Kata-kata fil madrasah ini disebut dengan syibhul jumlah, sesuatu yang serupa dengan jumlah, dengan kalimat, sesuatu yang mirip dengan kalimat. Itu terdiri dari jar dan majrur. Ya, jar dan majrur atau dhorof. Misalnya Umar amamal madrasah. Umar ada di depan sekolahan. Ya, dhorof dan mudhof ilaih. Dhorof itu disandarkan kepada mudhof ilaih, nanti kepada isim yang sesudahnya. Jadi ini masing-masing memiliki keterangan yang seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi Umar mudarris itu adalah mubtada khobar biasa ya. Kemudian Umar yadrusu itu mubtada, kemudian fi'il fa'il yang mana fi'il fa'il adalah khobar daripada Umar, sedangkan Umar fil madrasah, Umar itu mubtada'nya, fil madrasah syibhul jumlah fi mahalli raf'in khobar ya. Kalau dilengkapi seperti itu nanti dalam mengi'rabnya ya, menempati kedudukan rafa karena dia berposisi sebagai khobar. Contoh berikutnya, al-baitu kabir. Ghalun ya. Rumah yang besar itu mahal. Contoh yang kelima, miftahul baitil kabir shaghir. Kunci rumah yang besar itu kecil. Nah, barangkali ada sedikit perbedaan, barangkali pemirsa memperhatikan ya, antara yang saya tulis contoh di sini dengan yang di Facebook ya. Kalau di Facebook itu miftahu baitil kabir, baitnya nggak ada alnya. Sedangkan kalau saya tulis di sini, al-bait di sini ada alnya. Sekali lagi, masing-masing kalau kita mau nulis, kita harus tahu alasannya. Yang saya tulis di sini tidak salah, yang saya tulis di contoh di Facebook itu juga tidak salah. Dua-duanya benar. Tergantung yang kita inginkan yang apa, yang seperti apa. Perbedaannya di mana? Kalau di sini, kunci rumah yang besar itu kecil. Kalau di Facebook itu miftahu baitil kabir, kuncinya rumahnya besar itu kecil. Ya kalau yang lebih tepat memang ini sih yang kelima ini ya. Kalau yang di Facebook itu berarti maksudnya apa? Besar ini tidak mensifati rumah karena susunannya nanti adalah mudhof dan mudhof ilaih.
Bisa berarti di situ kunci rumahnya orang besar itu. Nah, jadi di sini yang besar itu pemiliknya. Misalnya orang terhormat, orang kaya, orang pejabat misalnya ya. Kalau seperti itu maksudnya. Tapi kalau dimaksudkan adalah kabir ini mensifati rumah, berarti alnya pakai baitnya pakai al. Miftahu al-bait al-kabir. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ini sekaligus juga menginjak pada pembahasan yang berikutnya itu bahwa kita selai dulu ya. Baik mubtada maupun khobar bisa terdiri dari satu kata ataupun lebih. Boleh ya. Satu kata al-baitu ghalun boleh. Al-baitu al-kabir. Nah, ini ada sifatnya. Baitnya yang disifati ini. Jadi yang mubtada ini kemudian al-kabir yang mensifati ini yang disifati. Ini juga demikian ya. Jadi mubtadanya ini miftahu, sedangkan ini adalah mudhaf ilaihnya. Ini sifat untuk rumah. Bukan sifat untuk kuncinya ya. Jadi itu mudah-mudahan tidak untuk membingungkan ya. Mubtada pada umumnya dalam keadaan ma'rifat sudah kita pahami, khobar pada umumnya selalu dalam keadaan nakirah, juga lazimnya begitu. Ini sehingga Umar mudarrisun. Kalau kita mengatakan Umar al-mudarrisu, Umar yang seorang guru itu, nah berarti dia belum sempurna ini. Bisa dipahami ya. Kalau Umar mudarrisun itu kalimat sempurna. Tapi kalau kita katakan Umar al-mudarrisu, Umar yang seorang guru itu, kenapa dia? Kenapa? Mau lari, apakah pergi ke sekolah atau mau kemana? Itu belum ada keterangannya. Kata-kata al-mudarris kalau kita tambah al itu baru memberikan semacam, kalau dalam keterangan nanti adalah badalnya ya. Keterangan dalam hal bukan keterangan predikat ya, tapi statusnya Umar ya, yang seorang guru itu ya, itu harus ada keterangan khobarnya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, nomor 4 itu di catatan ya. Mubtada yang terdiri dari beberapa kata bisa berupa sifat mausuf. Contoh yang maaf ya. Contoh yang di sini maksudnya ya. Contoh yang kedua, al-baitu al-kabir, itu sifat mausuf. Kemudian bisa mudhaf ilaih. Contoh yang ketiga, miftahu baitil kabir, yang saya tuliskan, saya rubah di sini ya. Jadi lihat di Facebooknya itu. Kemudian antara mubtada dan khobar itu harus ada kesesuaian dalam hal jenis kelamin dan jumlahnya. Antara mubtada dan khobar harus ada kesesuaian dalam hal jenis kelamin dan jumlah bilangannya. Kalau kita sebut jumlah nanti khawatir jumbo sama kalimat ya. Kita sebut bilangan saja. Ketika jenis kelamin mubtada itu mufrad, maka khobarnya mufrad. Ketika mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Bisa difahami ya. Sehingga misalnya ini sekaligus praktek ini. Kalau kita robah, ayo silakan dijawab habis ini ya. Al-muslimatu khobarnya mujtahidatun. Baik. Al-muslimatu mujtahidatun. Sini. Al-muslimani mujtahidani. Kalau saya robah, al-muslimatani mujtahidatani. Nah, menyesuaikan ya. Dua hal tadi. Disesuaikan dalam hal bilangannya, kemudian jenis kelaminnya. Al-muslimuna apa? Mujtahidun. Al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimuna mujtahiduna. Nah, jadi menyesuaikan ya. Khobarnya menyesuaikan keadaan mubtadanya.
Al-muslimatu mujtahidatun. Ini jamak muannats. Ini juga sama, jamak muannats ya, jamak yang menunjukkan arti perempuan. Ada alif taknya, ini ada alif taknya karena ini kebetulan muannats yang salim, yang selamat dari perubahan. Baik ya. Jadi itu untuk contoh-contoh, dan ini saya tambahkan sebagai catatan untuk mengetahui perbedaan antara sifat mausuf, mudhof, mudhof ilaih serta mubtada khobar. Perhatikan perbedaan bentuk dan makna masing-masing pola tersebut dalam kalimat sederhana di bawah ini. Ada baitun jadid. Ini bukan kalimat sempurna juga ya. Rumah, sebuah rumah yang baru. Baitun jadidun. Ini susunan dari sifat itu jadid, baitun mausufnya. Ini sedikit berbeda dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris sifatnya di depan ya, sebelum yang disifati kalau bahasa Inggris. Nah ini berarti untuk bahasa Arab sifatnya di belakang. Baitun jadidun. Jadidun sifatnya, baitunnya mausufnya yang disifati ya. Jadidun naatnya, kemudian baitun man'utnya. Nah, man'ut ini bukan jabatan dalam kalimat, tapi dia tambahan saja. Dia ada jabatan lain. Seperti khobar tadi ya. Hadza baitun jadidun. Nah, berarti hadanya mubtada, baitunnya khobar, jadidunnya sifat untuk bait. Nah, itu. Jadi kata-kata baitun jadidun itu kalimat yang belum sempurna. Terus baitul jadid, rumah baru itu. Bisa dibedakan enggak ya? Antara baitun jadidun, karena ini enggak saya tulis, mohon konsentrasi saja ya, digambarkan di otaknya masing-masing. Ada contoh baitun jadidun, ada contoh baitul jadid, ada al-baitu jadidun, rumah itu baru. Kalau ini kalimat sempurna. Ada lagi saya tambahkan al-baitu al-jadidu. Nah, ini juga bukan kalimat sempurna ya. Apa bedanya? Ini ada perbedaan ya. Apa bedanya antara baitul jadidi dengan al-baitu al-jadidu? Rumah baru itu dengan rumah yang baru itu. Misalnya al-baitu al-jadidu kabirun, rumah yang baru itu besar. Nah, berarti besarnya kan khobar untuk al-bait al-jadid ya. Tapi kalau kita katakan al-baitu jadidun, itu sudah sempurna. Rumah itu baru. Nah, kalau saya menyebutkan baitul jadidi kabirun, nah, coba ini yang agak membingungkan memang ya. Rumah baru itu, ya. Jadi maksudnya baru ini mensifati apa? Harus jelas dulu ya. Nah, berarti kalau di sini mensifati orang baru ya. Baitul jadid, baitu al-sakan al-jadid misalnya, rumah penghuni warga baru ini kabir, besar misalnya. Jadi baitul kabir di sini yang lebih tepat kalau dia ingin kita sifati untuk rumah, berarti dia harus sifat mausuf, bukan mudhof ilaih ya. Kecuali kalau ungkapan dinul Islam ya, sudah kita berikan contoh tempo hari. Dinul Islam bisa kita ungkapkan sifat mausuf atau mudhof ilaih. Dinul Islami boleh, ad-dinu al-islamiyu juga boleh. Yang tidak boleh ad-din al-islam. Nah, itu enggak bisa ya.
Bisa dipahami ya? Dinul Islami mudhaf ilaih. Ad-dinul Islamiyu sifat mausuf. Kalau ad-din al-Islam menjadi apa? Dia enggak cocok ya. Kalau kita sebut misalnya ad-din huwa al-Islam, yang namanya agama yang betul adalah Islam. Nah, itu baru benar ya. Ad-dinu al-Islamu. Itu kalau kita maksudkan yang namanya inna dina indallahil Islam, maknanya seperti itu baru betul ya, baru bisa dibenarkan. Nah, di situ saya kasih tanda tanya. Al-Baitul Kabir itu posisinya apa maksudnya? Dia sifat mausuf, apa mudhaf ilaih, apa mubtada' khobar. Baitul Kabir itu maknanya apa? Sedangkan Al-Baitul Kabir juga masuk dalam kategori mana? Itu tinggal disamakan dengan contohnya. Begitu ya. Baik para pemirsa yang berbahagia, meskipun mubtada' pada umumnya terletak sebelum khobar, namun terkadang bisa saja sebaliknya khobar mendahului mubtada'. Misalnya kalimat alhamdulillah, asyukru lillah. Misalnya ya. Itu kalau alhamdulillah kan ayat ya. Kalau misalnya bukan ayat, kita ganti asyukru lillah, mubtada' dan khobarnya. Saya tanya sekarang, bisa paham apa enggak? Asyukru lillah ini masuk pola 1, 2, apa 3? Asyukru lillahi. Tiga. Kenapa? Karena ada Harful jar. Sahih, betul ya. Masuk di sini. Lillahi masuk di sini. Syibul jumlah. Asyukrul suhur itu untuk Allah. Jadi lillahi itu syibhul jumlah, sama dengan fil madrasah. Itu bisa kita balik, sebagaimana ini juga bisa kita balik ya. Fil madrasati Umar. Ada Umar di sekolahan itu. Bisa kita balik, fil madrasati Umar. Lillahi asyukru juga bisa ya. Milik Allah lah semuanya rasa syukur. Biasanya kapan kita sebutkan mubtada'nya dulu, khobarnya dulu, itu tergantung stressing dalam kalimat ya. Stressing pembobotan dalam ilmu balaghah itu yang didahulukan itu lebih penting, prioritas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ada beberapa catatan penggunaan kapan mubtada' diakhirkan dan khobar didahulukan, itu ada catatannya dan bentuknya seperti apa, itu insyaallah akan kita kaji pada waktu-waktu yang akan datang. Baik, sekarang al-jumlah al-fi'liyah. Kalimat verbal. Setiap kalimat yang diawali oleh kata kerja itu disebut kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Contohnya di sini ya, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Al-kalamul ladzi yatarakkabu minal fi'li wal fa'il. Setiap kalimat yang terdiri dari kata kerja dan pelakunya. Masing-masing contoh ini memiliki pembahasan yang spesifik ya. Zahabal muslimu ilal haji. Seorang muslim itu telah berangkat maksudnya ke ibadah haji. Ilal haji maksudnya ila ata'il haji maksudnya ya. Ila Makkah. Zahabal muslimani ilal haji. Dua orang muslim itu telah pergi ke ibadah haji. Zahabal muslimuna ilal haji. Orang-orang muslim itu, kaum muslimin itu telah berangkat ke ibadah haji. Memang terjemahan dalam bahasa kita diterangkan baru menerangkan dulu. Bukan menerangkan diterangkan ya. Ini kan menerangkan maksudnya keterangan ya. Kalau kita artikan telah pergi orang muslim itu kurang lazim ya dalam bahasa kita ya. Tapi boleh saja untuk terjemahkan secara harfiah untuk memahamkan bagi pendengar, boleh seperti itu. Telah pergi orang muslim itu, telah pergi dua orang muslim itu, telah pergi kaum muslimin juga boleh ya. Tapi lazimnya yang didahulukan adalah yang diterangkan dulu. Baik, para pemirsa yang berbahagia, tadi sudah kita singgung di sini ya.
Umar yadrusu. Bisa kita balik yadrusu Umar. Ya. Perubahan yang ada di dalam fa'il ini tidak mempengaruhi perubahan yang ada di dalam fi'ilnya. Dalam hal apa? Yaitu yang dilihat adalah dalam hal bilangannya. Sekali lagi, pelaku fa'il ini berapapun jumlahnya, maka kata kerjanya tetap tunggal. Kalau dirubah bagaimana Ustadz misalnya? Zahaba al-muslimani. Misalnya ya. Atau zahabu al-muslimuna. Misalnya begitu. Nah, boleh nggak kira-kira? Ya nggak bisa difahami ya. Kenapa? Karena nanti ada fa'il yang double. Karena zahaba, alif tasniyah di sini, alif ini sudah menunjukkan kata ganti. Itu sudah pelaku. Nah, al-muslimah ini juga pelaku juga. Masa ada pelaku dua? Itu nggak lazim begitu ya. Zahabu, wawu jama itu sudah dhamir, kata ganti, yang berfungsi sebagai pelaku. Kalau al-muslimuna juga fa'il. Nah, fa'ilnya nggak bisa double. Tapi sekali lagi tolong diperhatikan konsentrasi ya. Karena kalau ngelamun sedikit ngelamjar ya, nggak paham nanti ya. Kalau dibalik menjadi kalimat nominal, maka harus menyesuaikan perubahannya. Kalau oke untuk mufrad nggak ada masalah. Al-muslimu dhahaba ilal haji, dibalik persis sama. Tapi kalau dibalik ya, ini kita ganti dengan menjadi jumlah ismiyah, kalimat nominal, ini taruh depan al-muslimani. Maka dhahaba harus menyesuaikan dengan pokok kalimatnya. Menjadi bagaimana? Al-muslimani dhahaba ilal haji. Paham ya? Al-muslimuna misalnya kata terdepan dhahaba di belakangnya al-muslimuna berarti titik-titik dhahabu ilal haji. Al-muslimuna dhahabu ilal haji. Bisa tahu ya perbedaannya tadi? Ya, jadi yang dilihat adalah kalau jumlah fi'liyah itu berarti relatif lebih mudah. Kita mengungkapkan jumlah fi'liyah itu relatif lebih mudah. Tetapi dalam hal kekuatan ya, kekuatan makna itu lebih kuat jumlah ismiyah. Tolong diperhatikan. Kekuatan ekspresi untuk berita itu jumlah ismiyah lebih kuat. Kalau jumlah fi'liyah itu terbatasi oleh waktu. Kalau fi'ilnya fi'il madhi berarti waktunya sudah lewat. Tapi kalau jumlah ismiyah itu ada unsur permanennya. Oleh karena itulah di surat Al-Baqarah ayat 14 ya, bisa kita buka mushaf masing-masing. Ketika Allah menceritakan tentang sifat orang-orang munafik, itu ya, Allah menyampaikan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi ada dua ekspresi pengungkapan yang ada dalam ayat ini yang berbeda. Ketika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, menggunakan jumlah fi'liyah. Amanna. Fi'ilnya amana, kemudian fa'ilnya nun, nahnu tadi yang berubah jadi na itu ya. Innana seperti itu. Ya, atau amanna ya. Amanna, kami telah beriman. Ini waktunya sudah lewat ya. Artinya terbatas oleh ruang waktu. Tapi ketika coba kita perhatikan
pada saat mereka bertemu kembali terhadap atau kepada kelompoknya, gengnya, jamaahnya, sekutunya itu, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada pendukung-pendukungnya, teman-temannya, setan-setannya itu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Itu kalau kita buang innanya kan nahnu ya, nahnu ma'akum. Tapi supaya lebih memastikan bahwa kami tidak akan kemana-mana. Kami dengan orang mukmin itu hanya sambil lalu saja, ya. Tidak usah khawatir. Walaupun kami sholat bersama mereka, kami ada di masjid bersama mereka, kami berhaji bersama mereka, jangan khawatir. Sesungguhnya kami terus-menerus selalu bersama dengan kalian. Dengan orang-orang sesama orang munafik itulah, ya. Sudah menggunakan jumlah ismiyah, kemudian dikuatkan dengan harfu taukid inna. Nanti kita akan pelajari juga tata cara penggunaan inna itu bagaimana. Inna masuk ke jumlah ismiyah, ya. Inna ma'akum. Bukan hanya itu, tapi dikuatkan lagi inna ma nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau saja. Inilah, ya. Begitu detailnya redaksi dari Allah Ta'ala lewat Al-Quran. Al-Baqarah 14 menunjukkan karakter orang munafik yang seperti itu. Jadi sekali lagi, kekuatan jumlah ismiyah lebih tinggi daripada jumlah fi'liyah dalam hal untuk meyakinkan, apalagi kalau ditambah dengan inna, ya. Baik, tadi sudah kita ketahui, ya. Yang dilihat adalah jenis kelaminnya saja, seperti ini. Zahabat al-muslimatu, tidak boleh zahaba al-muslimatu. Jadi yang dilihat ini taknya ini. Tak ini bukan fa'il, ya. Ini namanya tak ta'nits yang bermakna tak yang menunjukkan kesesuaian dengan jenis kelamin untuk perempuan. Jadi tidak menjadi pelaku di sini, ya. Zahabat al-muslimatu. Kalau dibalik al-muslimatu zahabna. Coba diperhatikan, ini tetap mufrad, ini jamak. Kenapa kira-kira, ya, sebabnya? Ini fa'ilnya mana? Al-muslimatu. Kalau ini fa'ilnya mana? Nah. Ya, ini fa'ilnya, ya. Ini mubtada. Nah, ini nun niswah artinya. Nun yang berarti perempuan banyak. Ini menjadi dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Mabniun alal fathi, harokatnya tetap yaitu fathah. Fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa'. Limada? Fa'il, karena menjadi fa'il. Setiap, saya ingatkan tadi kalimat saya di depan, setiap fa'il itu harus jatuh setelah fi'il. Al-muslimah tidak bisa jadi fa'il secara langsung, tapi dia jadi mubtada, ya. Walaupun sama juga maksudnya, nun yang dimaksud adalah al-muslimah juga, tapi tidak serta-merta posisi muslimat ini menjadi menjadi fa'il, ya. Kalau kita balik misalnya di sini, al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu mujtahidun. Muslim itu berijtihad, bersungguh-sungguh, atau al-muslimu yajtahidu. Nah, kata-kata ijtahidu sama dengan yadrusu. Fa'ilnya mana? Kembali lagi pertanyaannya. Umar yadrusu. Yadrusu itu fi'il mudhari'. Pelakunya mana? Ainal fa'il? Pelakunya mana? Gimana? Belum paham ini, ya. Umar yadrusu. Tadi sudah kita terangkan, ya. Kita bahas. Pelakunya ya Umar. Ya. Umar jadi mubtada. Ya, tidak ada jabatan double. Nah, jadi rangkap jabatan nggak ada, ya. Rangkap jabatan ya bagi-bagi lah, jabatan nggak boleh dirangkap, ya. Jadi kepala daerah, kemudian jadi sekda, ya nggak bisa, ya.
Jadi jabatan dibagi-bagi ya, tidak ada rangkap jabatan ya. Umar ini adalah mubtada. Yadrusu fi'il. Ainal fa'ilu? Nah, fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Kata ganti yang tersimpan. Di mana? Ya di sini. Yadrusu ini mengandung kata ganti yang tersimpan. Takdirnya apa? Huwa. Kembali kemana ya? Ke Umar, tetap kembalinya ke Umar. Tapi nggak bisa langsung ya, fa'ilnya nggak bisa langsung Umar. Tetap seperti ini juga. Kalau ini dhamir mutasil ya, dhamir yang nampak, yang bersambung. Kalau ini dhamirnya mustatir. Ini mutasil, ini mustatir. Nah, ini dhamir yang bersambung. Kalau ini tersimpan. Ini sebagai fa'ilnya. Al-muslimatu dhahabna ilal haji ya. Seorang muslimat itu pergi ke ibadah haji. Baiklah para pemirsa yang berbahagia ya. Itu keterangan tentang jumlah mufidah ya. Kata kerja dan kata benda, kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, di sini juga saya sebutkan kadang-kadang nanti ada pembahasan secara khusus ya. Itu untuk pengungkapan fiil itu bisa dengan mabni majhul ya. Kata fa'ilnya enggak dinampakkan tapi diganti oleh naibul fa'il. Misalnya kita sebutkan di sini ya, Ja'a Muhammad, Muhammad datang. Itu berarti datang itu kata kalimat aktif ya. Tapi kalau kita ganti ursila Muhammadun, Muhammad telah diutus, berarti diutus ini adalah kalimat pasif. Nah, kapan itu nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri ya. Ini akan ada pembahasan lebih lanjut ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau latihannya carilah 5 contoh untuk setiap jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Silakan dari Al-Fatihah sampai An-Nas bisa dicari, terutama ayat-ayat pertama. Saya akan coba tes ya, saya akan cari terus ditentukan oleh kita ya. Khatamallahu ala qulubihim. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kata kerja, fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa fi'il madhinya? Khotama. Ainal fa'il? Fa'ilnya mana? Allah. Ya, lafdzul jalalah. Karena lafdzul jalalah di sini menjadi fa'il, maka hukumnya didomahkan ya. Baik. Walahum adabun azim. Ya, akhir ayat 7 surat Al-Baqarah. Walahum adabun azimun. Ayo, konsentrasi. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Walahum adabun azim. Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan mubtada. Mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Diawali dengan harf. Ayo. Tadi sudah sekilas, ini nanti ada pembahasan tersendiri, tapi tadi sudah saya singgung di pembahasan ini. Umar fil madrasah bisa kita balik fil madrasati Umaru. Nah, boleh dibalik. Nah, di sini berarti masuk pada pola yang ketiga ini. Walahum azabun azimun. Bagi mereka orang-orang kafir itu ada azab yang keras, yang dahsyat. Mana mubtadanya? Adabun alim. Adabun saja. Ya, azabun. Mubtadanya azab saja ya. Sedangkan azim apa tadi sudah kita singgung? Na'at atau sifat ya.
Azim. Iya. Azimun sifat daripada azab ya. Azab yang dahsyat ya. Azab yang dahsyat. Baik. Berikutnya ya. Kita teruskan ya. Wa minan nasi may yaqulu. Dan seterusnya. Ini kalimat nominal apa kalimat verbal? Ismiyah. Nominal. Jumlah Nominal. ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Mana mubtada'nya? Man yakulu. Mubtada'nya ini terdiri dari jumlah ya. Betul, man yakulu. Jadi mubtada' yang diakhirkan karena di antara alasan untuk mengakhirkan mubtada' itu kalau panjang ya. Di antara manusia, minan nas itu adalah khobar yang didahulukan. Kemudian yukhadi'unallaha walladzina amanu. Coba dilihat ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Mustatir. Ayo, mana fa'ilnya? Ainal fa'il? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Allah. Failnya tersembunyi. Ayo. Ada di ayat sebelumnya. Ayo, mana fa'ilnya? Munafikun. Fa'ilnya dhahir atau mustatir? Mustatir. Zahir. Salah. Ya. Jadi fa'ilnya dhahir berupa kata ganti ya. Nampak, maksudnya barisnya nampak. Fa'ilnya nampak apa? Wawu. Wawu itu fa'il. Ya, menunjukkan arti jamak ya. Mereka itu yukhadi'una. Yang menunjukkan arti mereka itu wawunya itu. Allah sebagai maf'ul bih ya, sebagai objeknya, walladzina amanu juga sebagai objeknya. Orang-orang kafir itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Baik, saya kira itu tidak terasa 1 jam sudah kita lewati ya. Mohon setiap ada tulisan dibaca, setiap ada latihan mohon bisa dikerjakan insyaallah ya. Dengan kesungguhan kita akan bisa otodidak dengan bimbingan secara tidak langsung dari saya lewat online, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua insyaallah. Ilmu yuntafa'u bihi ya. Kita wujudkan kecintaan kepada Al-Qur'an dengan cinta kepada bahasa Arab.